Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula hormati jamaah ngaji subuhan Nusolan Nurul Falah. Alhamdulillah wa syukurillah, puasa yang kedua harinya, semoga dengan berpuasa kita bisa membersihkan berbagai macam kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mengawali dalam karangannya, beliau menyebutkan fayaqulul murjadi mir rabbihi afwaz zalati wa qudu al hajati. Semoga dengan mengarang kitab ini, kata Syekh Muhammad Nawawi Bantani, dan juga kita semua yang mengkaji kitab Bumi Tuhyan ini, Allah anugerahkan dibersihkan dari berbagai macam apa-apa yang ada pada diri kita, dibersihkan pikirannya, dibersihkan badannya dari berbagai macam penyakit yang mungkin saja ada pada diri kita, yang saat ini berbagai macam virus ada pada diri kita yang kemudian sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala dimati surikan. Jadi bakteri dan virus itu memang semuanya ada dalam diri manusia. Cuman kalau dalam keadaan sehat berarti Allah mati surikan. Mudah-mudahan dengan ngaji kitab Qomi Utuhyan ini Allah anugerahkan kepada diri kita kesucian, kebersihan, sehingga hati kita begitu terpancar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang karena tujuan berpuasa itu salah satu yang fungsinya adalah bagaimana agar hamba Allah itu terkoneksi dengan Allah. Bagaimana seseorang itu terkoneksi, terhubung dengan Allah, itu salah satunya adalah dengan melalui berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah untuk menghilangkan ego kita, untuk menghilangkan sifat-sifat egoisme kita yang selalu kita kedepankan, sehingga nanti kita akan seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak pernah apa-apa yang terucap, apa-apa yang dilakukan itu karena kepentingannya sendiri, itu tidak pernah. Tapi semuanya adalah karena in huwa illa wahyu yuha. Itu semua adalah karena wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Maka ketika seorang muslim melakukan ibadah puasa bukan karena semata-mata dirinya, bukan semata-mata karena kesehatan misalnya, karena memang puasa itu bisa memberikan kesehatan secara ilmiah, tetapi puasa yang kita lakukan itu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa melakukan seperti itu, insya Allah nanti puasa kita itu bisa mencegah dari berbagai macam amalan-amalan yang mungkar, yang jahat, yang ingkar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang Islam untuk berpuasa? Karena dengan berpuasa maka amalan-amalan kita
ini akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Contoh. Dulu ada cerita di Indonesia, emputan tular itu membuat keris, ya kan? Keris yang dibikin oleh emputan tular, karena ketika membuat itu dengan tirakat, puasa, wirid, sehingga apa? Sehingga keris yang dihasilkan ini memiliki kekuatan yang dahsyat, gitu loh. Beda dengan keris-keris yang dibikin oleh para empu, yang biasa saja, hanya dibikin meskipun lebih cantik, tapi kekuatannya itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan tirakat, puasa, wirid. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kehidupan kita itu tidak dibarengi dengan puasa, wirid, taqarrub ila Allah, maka kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang kosong, kehidupan yang tidak memiliki kekuatan. Ketika kehidupan kita tidak memiliki kekuatan, begitu ada masalah kecil langsung dibesar-besarkan. Wong hidup di dunia itu kan pasti ada masalah, ya. Siapa yang hidupnya di dunia ini enak terus atau sengsara terus? Ada enggak? Enggak ada orang hidup di dunia itu senang terus. Pasti satu ketika dia mengalami tidak senang. Ya meskipun orang yang berpangkat paling tinggi, misalnya Presiden Jokowi, kelihatannya oleh kita itu dia senang terus, itu belum tentu. Karena namanya kehidupan, satu saat senang, satu saat tidak. Satu saat sakit, satu saat sehat. Maka ketika sehat harus bersyukur kepada Allah. Dan ketika sakit harus menerima dengan tulus ikhlas atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Dengan menerima tulus ikhlas, inilah yang akan mendorong mentalitas kita menjadi semakin berharap kepada Allah agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengharapan ini yang sangat luar biasa. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mengarang kitab Qawaidut Tughyan, harapan yang utama adalah agar dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kotoran-kotoran yang ada pada dirinya Allah hilangkan semua. Semoga berkahnya Syekh Nawawi Al-Bantani kita semua menjadi orang-orang yang terbersihkan pikirannya, terbersihkan badannya dari penyakit, dan terbersihkan perasaan kita dari perasaan-perasaan yang tidak enak. Amin Allahumma amin. Wa sammaituhu qami'at tuhyani ala mandumati syu'bil iman. Wa as'alullahal karima ayyang fa'abihi bimanihi wa karumihi innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani selalu berdoa kepada Allah agar kitab yang ia karang ini selalu bermanfaat. Karena memang keyakinan Syekh Nawawi Al-Bantani ini begitu dahsyat. Istilahnya kalau dalam Islam itu kan ada hakul yakin, ainul yakin. Itu benar-benar masuk ke dalam dirinya. Maka karangan-karangan kitabnya meskipun sudah 200 tahun, berarti ini kitab ini sudah 200 tahun. Karena Imam Syekh Nawawi Al-Bantani hidup pada abad 18 Masehi, berarti sudah 200 tahun. Tapi kenyataannya di pondok-pondok, di pesantren-pesantren, kitab ini masih dikaji. Kenapa? Karena ini adalah berkah dari Syekh Nawawi Al-Bantani atas ketulusannya. Begitu juga diri kita. Ketika kita bekerja bukan semata-mata tujuannya mencari uang, tapi kita bekerja dengan tulus ikhlas untuk mencari rezeki, mencari maisha, agar seluruh keluarga kita
itu terpenuhi kebutuhannya, kalau itu memang tujuannya dengan tulus ikhlas, maka apa-apa yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, istri, kepada suami dan lain sebagainya, ini akan memiliki kekuatan yang hidup. Sehingga apa? Sehingga kerja kita, usaha kita itu bisa menghidupi kehidupan kita. Kalau bisa menghidupi kehidupan kita, itu nanti pikirannya tenang, hatinya damai, terus duit yang dihasilkan itu duit yang berkah. Ciri-ciri duit berkah itu seperti ini. Dapatnya biasa saja, tapi ya lebih dan lebih cukup lagi. Apalagi kalau dapatnya banyak, ini akan lebih cukup lagi dan bahkan bisa menyisihkan sebagiannya untuk tetangga-tetangganya yang miskin. Nah, ini namanya ciri khas rezeki yang berkah. Kalau rezeki tidak berkah, meskipun dapatnya banyak, ini nanti begitu memegang duit itu panas, perasaannya panas, bergejolak pikirannya, sehingga apa? Cepat dihabiskan. Rezeki itu kan apa yang sudah kita makan. Meskipun banyak di tangan kita, ketika memang itu belum menjadi rezeki kita, pasti akan jatuh. Saya juga pernah ya, saya itu kan kalau siang-siang itu kan, kalau tidak bukan bulan puasa, itu kan senangnya kan makan ini, apa namanya, tahu yang pedas itu, tahu petis. Ya waktu itu karena memang di Balongan di sana ya sudah, saya sudah ini yang sudah dimiliki, yang sudah ada di tangan saya, itu ternyata begitu mau dimakan jatuh, karena jatuh kan, nah ini berarti bukan rezeki. Jadi rezeki itu apa-apa yang sudah masuk ke dalam diri kita. Dalam mengawali baitnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjelaskan alhamdulillahilladzi qad sayyara imana sahsin dza su'ab fatutammamu. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi kagungan Gusti Allah. Alladzi qad saro kang teman-teman wis ndadekaken sapa Allah imana sahsin ing imane setiap manusia wong-wong dza su'abin kang anduweni bagian fatutamamu, maka iman itu akan menjadi sempurna. Jadi begini, jadi iman itu memiliki bagian-bagian, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dan bagiannya itu banyak, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dalam mengawali baitnya, mencari bait ini, Syekh Nawawi Al-Bantani muqtaqidan anna kulla sana'in lillahi, bahwa segala puji itu adalah milik Allah. Jadi hakikat apa-apa yang kita puji, misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang begitu indah, ada pemandangan yang begitu mempesona, ada berbagai macam yang kita merasa itu adalah hal yang luar biasa, itu semuanya adalah manifestasi dari keindahan Allah. Maka satu-satunya zat yang wajib untuk kita puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika misalnya ada seorang yang memuji kita, itu hakikatnya adalah memuji Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan perintah kepada orang lain untuk memuji diri kita. Maka semua puji itu adalah dari Allah. Karena memang segala puji itu adalah milik Allah, maka tidak ada yang mesti kita banggakan. Kita hidup di dunia ini sebenarnya tidak memiliki apa-apa.
Kenapa? Karena segala apa-apa yang kelihatannya itu adalah milik kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang di luar diri kita, kekayaan, jabatan, kendaraan, anak, istri suami, itu bukan milik kita. Bahkan yang ada pada diri kita, tubuh fisik kita, itu bukan milik kita. Maka satu saat tubuh kita itu akan dipisahkan dengan diri kita. Karena diri kita yang sesungguhnya itu adalah jiwa. Ketika tubuh kita sudah dipisahkan dengan jiwa kita, diri kita, maka tubuh kita akan menjadi busuk sampai hilang dan habis. Tapi yang tetap dan tetap hidup itu adalah jiwa kita. Maka jiwa kita ini hidup terus, tidak pernah akan mati. Kehidupan itu kan ada pada 3, 4, 5 alam. Yang pertama itu adalah alam ruh. Jadi ketika kita orang tua kita belum nikah, kita itu berada di alam ruh. Alam ruh ini ya alam-alam yang didiami seperti para malaikat. Malaikat juga itu namanya ada di alam ruh. Semuanya. Nah, ketika misalnya sudah di alam ruh, pada saat itu Allah memanggil seluruh ruh. Wahai ruh ya ayyuhan nas, wahai manusia, ta'alau kemarilah. Maka seluruh ruh itu semuanya mendekat kepada Allah. Setelah mendekat kepada Allah, baru Allah menanyakan kepada seluruh manusia yang ketika itu masih berwujud roh, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka seluruh manusia itu menjawab, qalu bala, betul, engkau adalah Tuhanku. Begitu manusia menyatakan dirinya bahwa Allah itu adalah Tuhannya, maka hijab-hijab, penghalang-penghalang yang antara manusia dengan Allah itu hilang semua. Sehingga apa? Manusia begitu dekat dengan Allah. Maka pada saat itu manusia begitu merasa bahagia, damai, tenang. Tapi begitu manusia dilahirkan oleh Allah ke dalam bumi, ke alam semesta, maka keyakinan-keyakinan yang dulu pernah melekat pada dirinya itu semakin lama semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Kenapa? Karena lebih terpengaruh oleh dunia dan alam sekitarnya. Dengan hilangnya keyakinan yang pernah dialami ketika masih berada di alam malakut, maka hilang pula lah kebahagiaan, kesenangan, kedamaian. Ketika seorang bayi yang masih kecil, ini dia selalu merasa bahagia. Bahkan seorang bayi ketika diancam oleh ibunya misalnya, itu juga senyum, tidak ada yang merasa takut dan sebagainya. Kenapa? Karena keyakinan kepada Allahnya itu masih penuh, masih full, sehingga ia yakin dia pasti akan mendapatkan kenikmatan yang dulu pernah dialami. Tapi begitu kehidupannya semakin lama, semakin lebih tertarik dengan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia, maka semakin hilang, semakin menipis, dan semakin sirna kebahagiaan dan kedamaian yang pernah kita dapati di alam malakut. Maka inilah jawaban kenapa seluruh manusia itu semuanya menginginkan hidupnya itu bahagia, tenang dan damai. Ada yang hidupnya enggak pengen bahagia? Ada enggak? Enggak ada. Ada yang pengen hidupnya sengsara terus? Enggak ada. Ada enggak orang yang hidupnya sepanjang lahir sampai mati sengsara terus? Ada enggak? Enggak ada. Yang bahagia terus? Tidak ada. Meskipun orang yang kelihatannya paling bahagia ya, karena berlimpah hartanya itu sampai
keturunan berapa saja, kayak misalnya Ratu Elizabeth Inggris ini. Kenapa? Karena dia kan anaknya juga ini sudah pasti kaya, cucunya pasti kaya, itu kan kelihatannya kan bahagia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru anaknya Pangeran Charles itu dalam kehidupannya itu berbagai macam drama yang terjadi. Itu artinya apa? Artinya kebahagiaan itu bukan disebabkan oleh harta yang banyaknya harta yang kita miliki, jabatan yang kita duduki, tetapi kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Puasa inilah dalam rangka bagaimana kebahagiaan dulu yang pernah kita alami ketika berada dalam alam ruh, kita raih kembali. Kenapa? Karena dengan berpuasa, maka kita diusahakan untuk mengekang berbagai macam keinginan kita. Pagi-pagi jam 10 pengen makan, jangan, nggak boleh, nanti saja maghrib. Pengen apa-apa, tidak boleh, jangan. Jadi berusaha untuk mengekang. Kenapa? Karena banyaknya keinginan inilah yang akan menjadikan kita semakin hidupnya menderita. Semakin keinginan-keinginan itu kita banyak, misalnya kita deret keinginan kita sampai misalnya ada 20, maka semakin banyak keinginan kita, itulah yang menyebabkan kehidupan kita semakin sengsara, semakin menjadi lebih sedih. Begitu satu keinginan tidak terpenuhi, maka ia akan merasa sedih. Tapi makanya yang terbaik puasa ini adalah untuk melatih mengurangi keinginan-keinginan. Karena keinginan-keinginan itulah yang sebenarnya akan menjadikan hidup kita penuh dengan penderitaan. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa keimanan itu adalah memiliki bagian-bagian. Sedangkan hakikat keimanan itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha dan zat yang akan memberikan kehidupan kita penuh dengan kedamaian, kebahagiaan dan ketenangan. Ketika kita sudah meyakini besok kita hidupnya bahagia, kita sudah yakin bahwa besok pasti Allah akan memberikan kedamaian dalam hidup kita dengan dibarengi berpuasa, berzikir dan lain sebagainya, maka itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati labdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim.